Dek, J, ngobrol yuk. hayo, Ingat gak sih? inget apaan? Tes. Tunggu dulu. Ada peringatan. Di podcast ini, kami hanya sharing pengalaman. Kami tidak membenarkan perbuatan kami yang tidak berkenan. Jadi, kebijakan pendengar sangat diharapkan. Kali ini kita bakalan ngomongin hal yang melekat banget sama kita. Masih masih seputar horor-hororan kita. Betul. Tapi ini lebih ke profesi kita. Kalau kalian yang belum tahu, kita ini mahasiswa arsitektur dari Universitas Udayana Bali. Tahun 2015. Ya, masuknya tahun 2015. Harusnya udah lulus ya. Harusnya bukan mahasiswa lagi. Kalian bukan mahasiswa lagi. Anggap saja kita masih mahasiswa. Kita mau nyeritain horror story waktu kita jadi mahasiswa gitu aja. Arsitektur. Iya, oke. Bagi mahasiswa arsitektur ada pengalaman yang kayak pahit, horor, menyeramkan. Lo dulu apa? Kalau gue, oke, jadi pengalaman gue yang paling horor adalah anak arsitektur suka ngeblat nggak sih? Iya benar. Ngeblat itu jadi sebagian atau teknik dari perarsitekturan nggak sih? Jadi tuh sumpah ya, gue tuh awalnya ngira, gue pertama kali tahu yang namanya ngeblat itu dari kakak kelas. Itu gue baru tahu tuh, kayak selama ini kan kita kalau gambar kan ya udah gambar gitu. Gue nggak tahu nih namanya ngeblat kan. Gue akhirnya tahu di blat itu jadi tuh kayak di jiplak gitu kan. Betul. Jadi kayak kertasnya ditaruh di kaca. Gue takut nih jadi semua orang bakal nge-komenin arsitektur. Tapi kayaknya ini bukan hal rahasia banget sih, semua orang pasti tahu. Tapi selalu punya definisi yang berbeda nggak sih? Kayak Iya. kalau di kita ngeblat bahasanya, tapi kalau misalnya di Jakarta tuh bukan ngeblat deh bahasanya. Temen gue tuh waktu arsitek tuh dia ngomongnya apa ya? Bukan ngeblat deh pokoknya. Tapi bukan jiplak juga namanya. Tapi ya semacam menjiplak gitu. Iya, sama, tekniknya sama, tapi cuma namanya aja yang beda gitu. Entah apa ya, kalian ngomongnya apa nih ya. Jadi tuh naruh di kaca, terus habis itu ditumpuk tuh kertas yang mau dijiplak sama yang kertas barunya. Di bawahnya dikasih cahaya deh dari lampu ya kan. Dari lampu tuh, gambar dah tuh ngikutin polanya yang udah di situ ya. Iya. Nah, gue kira itu semenjak gue tahu dari kakak kelas, wah ini adalah teknik menggambar yang baru yang emang ini tuh bukan ilegal gitu. Ini tuh kayak legal gitu. Emang diajarkan dari sekolah, dari kampus. Seperti kayak, ini gitu. Seperti ini caranya gitu. Terus gue kayak, wah keren banget gitu loh. Gue ngerasa itu kayak, wah gue boleh melakukan ini gitu. Gue nggak tahu ternyata itu sebuah kecurangan. Iya. Itu kecurangan nggak sih? Iya sih. Karena lu tau gak sih? Jadi waktu itu kan kita waktu pas jadi pertama kali kita jadi mahasiswa kan kita dikasih tugas kan. Kita suruh cari gambar kerja, terus habis itu kita suruh mencontoh itu gitu loh. Cuman kita gambar yang sama, kita gambar yang sama di kertas yang baru. Iya. Jadi kita tahu kayak misalnya menggambar teknik. Ya, jadi kita tahu kayak notasi dinding atau apa. Kan sebenarnya untuk itu ya. Terus habis itu kita punya asistensi ya. Lu tau gak sih satu denah itu gue bisa 2 hari ngerjainnya. Karena gue segitu detail ya. Karena gue gak tahu ketika ada blat-blat itu. Ini lo belum tahu nih? Belum tahu. Gue masih polos. Masih polos banget. Kayak main gue jujur dong. Iya. Gue benar-benar melakukan ini. Iya. Sampai gue makan gue kayak cuma 2 kali, terus gue gak keluar kemana-mana, dan gue kayak ini gak selesai, sedangkan masih sisa 7 gambar gitu. Terus pas asistensi gue ngeliat teman-teman gue, hasil gue kan kurang bagus ya, kok jelek banget sih, karena gue ngegambar masih yang belum luas banget lah gitu. Temen gue tuh bagus-bagus semua di kelompok itu, dan gue merasa kayak ya gue jelek, abis itu punya gue cuma dikit gitu. Terus adalah itu kata-kata apa, ngeblat itu menghampiri gue. Gue langsung itu apa? Gue langsung nanya itu apa gitu. Terus akhirnya gue langsung sih beli kaca. Gue nggak tahu itu, gue nyari ke toko material maunya random. Terus gue nanya gue bisa nggak beli kaca aja. Terus gue langsung beli yang agak gede gitu, seukuran lebih lah ya dari ukuran A3, karena kan mendingan lebih kan buat geser-geser gitu. Dan gue menemukan cara jitu itu, sehingga gue yang tadinya 1 gambar itu 1 hari, gue kayak cuma setengah jam ya jadi. Tapi gue merasa bodoh waktu itu. Iya. Itu membuat bodoh, tapi itu membuat cepat Je. Iya sih benar. Dan membuat gambar lo benar-benar persis sama apa yang ada di sana. Karena kalau lo nggak ngeblat itu tuh lo harus banget.
ngukur temboknya berapa, apalagi itu kan 0,0-an kan, aduh pusing deh mata lo buat ngeliat itu gitu. Dan gambar kerja di kertas itu susahnya minta ampun Iya, ketimbang lo lewat komputer. Iya, Karena lo kadang ngegarisin aja belum tentu lurus kan. Gitu. Ketika komputer kan lo bisa pakai settingan itu gitu. Itu sih. Yang pertama itu ngeblat, yang kedua ketumpahan tinta. Itu udah horror nightmare ketika deadline menghampiri, lo lagi cepet-cepet, ternyata lo kocok-kocok pulpen lo, tinta lo ambiar. Itu pas apa tuh? Pas ini waktu itu gue dapet tugas untuk ngukur dan gambar pura. Satu kelas kan kita dapet tugas itu kan, terus dibagi per kelompok kita ngukur tuh. Waktu itu gue kebagian tampak samping, udah ngukurnya sepanjang hari 2 hari, dan gue bener-bener sama sekali nggak tidur. Bahkan gue hampir waktu itu tuh diusir dari kos karena gue tuh sering banget ini aku pulang malam terus, bahkan sampai pulang pagi gitu. Tapi itu we cannot help it nggak sih gitu loh. Itu it happens gitu loh. Dan akhirnya udah jadi nih kertasnya selesai, dan itu kayak cuman kelompok gue aja yang udah selesai gitu. Jadi kelompok gue ada 3 orang, satu kelompok itu dibagi lagi per kelompok gitu, jadi satu kelompok punya gue itu dengan teman gue ini 2 orang lainnya udah selesai tampak sampingnya. Istirahat dong, gue udah kayak seneng gitu loh, kayak dancing around gitu, terus gitu kayak yes ya gue udah selesai gitu, dimana yang lain belum. Kan emang lo rajin ya. Kebetulan yang 2 itu lebih rajin dari gue. Oke. Terus udah selesai nih, tapi memang belum kita gulung karena tintanya kan masih basah kan. Temen gue di samping gue ngocok dong pulpen apa kalau misalnya drawing pen muncrat ke tempat kita. Itu gue ya anjir nightmare, padahal besoknya paginya udah dikumpul. Dan mungkin gue karena sering ngeblatnya gue didaulat untuk ngeblat lagi itu gambar. Jadi teman-teman gue udah pada selesai, itu habis itu gue masih ngeblat lagi itu gambar gara-gara temen gue. Dan temen gue lo tahu dia kabur akhirnya. Dia kabur, dia bilang kayak gini, masih as simple as like this. Ya sorry, ya gimana dong. Dia emang panik sih, kita semuanya udah panik. Dia panik, gue speechless kayak anjing gitu. Gue udah nggak tahu lagi deh. Dia panik, dia minta maaf. Cuman ya karena memang tempat kita udah full banget, jadi dia meninggalkan gue dan jejak noda yang telah. Tapi emang bener sih, dia ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mau bilang ya udah gue gambarin ulang, nggak mungkin. Iya sih, tapi kenapa harus gue ya? Di antara 3 orang itu kenapa harus gue ya? Karena lo harus tahu dong ekspresi gue ketika udah selesai itu udah kayak wow gitu. Karena satu, itu tuh kelompok gue tuh yang termasuk kelompok yang agak serem orang-orangnya. Kayak gue ngerasa tertekan waktu itu. Ya gitulah, agak kayak panikan gitu nggak sih? Panikan, kaku dan lain sebagainya gitu. Kalau yang santai-santai aja kan kayak ya 5 menit lagi deadline juga masih slow aja gitu. Kerjain aja gitu kan. Kerjain aja gitu. Cuman ini tuh enggak gitu. Ya udah, ya gue excited dong, gue udah mengerjakan itu duluan gitu. Soalnya gue nurut, gue tuh waktu itu cuma disuruh-suruh aja. Memang gue mengakui kayak gue disuruh gambar candinya kayak gini, gitu. Gambar. Ya, gue udah oke gitu. Terus tiba-tiba, loh kenapa tiba-tiba ada hujan ya? Hujan hitam. Dia hujan hitam gitu menghampiri dan menodai kertas gambarku yang hanya cuma 1 gambar ini aja. Gue ada juga tuh cerita kayak gitu. Bedanya adalah ini kesalahan gue sendiri. Itu pas tugas akhir nggak sih? Yes. Pas tugas akhir. Itu kalau nggak salah hari pengumpulan deh. Itu udah gue jilid, udah emang udah tinggal kumpul ya kayaknya. Biasa kan, gue tuh anaknya emang suka iseng. Ya mungkin si temen lo itu tuh yang tadi itu, dia sama kayak gue yang kayak suka iseng gitu. Lagi lihat-lihat gambar, habis itu kayak gue sambil mikir aja gitu. Gue nggak tahu, gue nggak inget apa yang gue pikirin. Tapi itu pulpen di tangan kanan gue puter-puter tuh, ya kan sambil mikir, puter-puter gitu. Nggak lu tutup ya? Enggak gue tutup. Terus itu gue sambil gini kan, gue puter-puter tuh kan, nggak sadar lah orang gue lagi nengok ke kiri kan, gue nengok ke kiri, tangan gue di kanan muter-muter. Terus tiba-tiba temen gue di depan gue, dia tiba-tiba bilang gini, apaan nih, basah-basah, ya kan? Terus habis itu dia nengok,
Dia nengok, itu tinta udah kemana-mana. Oh iya. Di mukanya. Jadi rain on me ya. Ya tinta udah kemana-mana di mukanya. Terus dia kayak dia nutupin mukanya gitu. Gue masih posisi nggak tahu apa-apa, nengok ke kiri. Oh, oke. Dia kayak dia gitu kan. Terus Dia panik. panik dong. Karena Orang waktu itu lu belum sadar. Belum, itu muncrat terus kan ke dia. Dia nutupin muka pakai tangan lah. Iya. Terus tuh gue nengok dong karena gue dipanggil. Terus ya udah saat itu gue ngeliat mukanya dia, gue berhentiin lah itu muter-muter. Gue pokoknya minta maaf banget lah karena itu muka dia udah belepotan banget kan. Kecipratan tinta. Terus habis itu gue lihat gambar gue Habis. nggak cuma 1 lembar, 2 lembar kayaknya deh. Terus nasibnya gimana? Kecipratan. Kayaknya itu tetap gue lupa. Itu Tetep lo kumpul. kan buat kelima dosen. Dan yang kena itu kan cuma 1. Jadi kayak yang buat dosen yang pada hari itu yang harus dikasih ke dosen, ya gue nggak ngasih yang kena tinta. Yang kena tinta itu kayak dosen yang besoknya baru bakal dikasih. Jadi gue malamnya tuh baru gue benerin lagi. Iya, Gitu. iya. Lo Tapi replace gitu ya lo kan. Itu udah gue jilid gitu loh. Gue bingung kayak gue pengen marah tapi gue nggak tahu harus marah ke siapa gitu. Gue malah ngerasa bersalah sama semua orang karena gue ngerasa bersalah sama diri gue sendiri karena gue ngerusakin gambar gue sendiri. Gue ngerasa bersalah sama Christian karena gue membuat mukanya bercak-bercak. Maaf ya Christian. Terus habis itu drawing pen bukan punya gue. Jadi itu punya orang. Gue pinjem. Astaga. Itu punya siapa ya? Punya Ivan apa punya Dian? Itu samping gue lah. Ya berkali-kali lipat dosanya gak sih? Tapi yang salah tuh gue gitu. Jadi gue gak bisa menyalahkan Iya, iya. siapapun gitu. Tanda lo bahwa troublemaker. Jadi akhirnya gini loh, ketika ada accident itu, jadi akhirnya suatu hal yang biasanya nggak orang notice, tiba-tiba langsung disalahkan. Ya itu Iya, kayak iya, iya. pasti orang kayak nyalahin lo kayak lo ngapain juga melintir-melintir pulpen, Iya, padahal iya. kan lo melintir pulpen kan hal yang Biasa, biasa gitu loh, gitu. wajar aja gitu. Iya. Dan gue tuh juga kayak gitu refleks waktu itu sama teman gue ini gitu. Lagi ngapain pulpen kocok-kocok Iya, gue iya. gitu. Padahal itu kan biasa, namanya pulpen gak keluar pasti lo udah Kocok-kocok. kocok-kocok lah. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu kayak misalnya gue melintir-melintir tapi itu tintanya kenapa-napa nggak bakal ada yang protes Nggak kan? ada yang protes. Nggak ada yang nanya, lo ngapain tuh melintir-melintir? Iya. Kan nggak ada dong. Karena ada accident itu aja gitu. Wajar sih pasti kalau arsitektur pasti kayak gitu sih. Misalnya sama tinta. Tinta tuh udah yang paling sering sama absen. Tapi kalau ini nggak cuman anak arsitektur aja, gue yakin ini semua mahasiswa dari berbagai jurusan sih pasti ngalamin. Lo ada nggak pro story absen? Banyak sih gue kalau sorry absen ya, lo tahu sendiri kan. Gue kan anaknya suka telat ya. Suka telat. Suka telat. Iya. Oke. Emang suka gitu. Kalau nggak Hobi ya, hobi. Kalau nggak Kalau nggak telat tuh kayaknya gatel gitu. kayaknya ada yang janggal gitu. Iya. Kok gue datang pagi aneh dah gitu, iya. kayak aneh aja gitu. Jadi kalau telat tuh ya entah lo nggak dapet absen atau gue telat nih misalnya, ya udah gue memutuskan untuk nggak masuk. Kalau gue udah memutuskan untuk nggak masuk, otomatis gue titip absen dong. Karena lo setiap hari telat kan. Jadi nggak mungkin lo memutuskan untuk tidak masuk semuanya gitu loh. Karena kalau gue nggak semuanya gue bisa nggak lulus, Iya. ya kan? Sebenarnya Kan kelas absen. kita nggak online guys, Oh, iya. nggak ada webinar waktu itu. Jadi harus itu tanda tangan tuh manual. Iya manual. Oh, kalau gue sebenarnya bukan masalah di titik absen sih. Gue lebih masalah di beberapa absen yang kayak mata kuliah yang masuknya tuh sering kayak studio gitu. Gue berkali-kali ternyata setelah di akhir, walaupun gue udah titip absen, gue pas segala macem, ternyata setelah di akhir diakumulasikan itu absen gue tetap kurang. Jadi otomatis gue Ini apa temen lo yang berkhianat ya? Oh, Hari ini bisa dia jadi ya. absen terus habis itu tidak akan absen nih gitu. bisa jadi. Terus habis itu ya udah akhir-akhirnya ya gue paling ketemu dosen, minta maaf, bikin surat pernyataan atau nilai gue dikurangin. Tapi lo bukan suka titip absen? Iya, gue juga suka titip absen. Tapi gue bukan yang suka titip absen. Hey guys, gue gemar sekali titip absen. Enggak, cuman kalau misalnya case kayak sakit datang bulan, itu pasti gue udah titip absen aja sih. Gue udah kayak pasrah, udah gue titip absen aja lah. Atau enggak kalau memang minimal load absen itu
menipis, gue otomatis ya gue titip absen. Ya waktu itu horror story-nya ya gue titip absen. Biasanya dosen ini tuh nggak pernah absen panggil. Nah horror story banget gak sih? Itu tuh paling deg-degan ketika yaudah kita berjalan seperti biasa perkuliahan, lo absen, lo duduk, absen muter, terus habis itu lo mulai tanda tangan gitu. Dan seharusnya ketika perkuliahannya berakhir, ya udah absen itu tutup buku aja, udah dibawa lagi ke TU. Tapi ini enggak, tiba-tiba seperti pengumuman datangnya tiba-tiba. Absen itu mulai dipanggilin lah satu-satu kehadirannya. Tuh gue deg-degannya minta ampun. Bukan gue yang deg-degan. Tapi kan lu titip absen, lu gimana caranya lo tahu bahwa itu dipanggil? Iya, makanya gue bilang bukan gue yang deg-degan, temen gue yang deg-degan. Jadi berarti ini sebenarnya lo diceritain sama temen lo? Enggak, jadi gue sama temen gue monitor. Oh, handphone. Nama lu dipanggil tiba-tiba absen panggil. Terus gue kayak waktu itu tuh gue sudah siap-siap ke kampus deh. Oh kosan lo masih deket kan? Iya, kosan gue masih deket, kayak sebenarnya cuman kayak 5 minutes away gitu loh. Cuman kita gitu nggak sih, kalau kosan kita deket tuh semakin Malah males banget iya, kita, bener. dan semakin kita kayak yang telat aja terus gitu loh. Nah itu tuh sama kayak gitu, dan gue sebenarnya udah mau masuk kan, kayak gue udah kayak mau berakting, gue masuk, gue punya skenario itu ya teman-teman. Dan entah kenapa nama gue udah dipanggil duluan. Dan thanks banget buat teman-temanku. Dia menyelamatkanku dan dia mengacungkan tangan 2 kali. Untung sih absen gue sama dia jaraknya agak jauh. Oh jadi dosennya nggak notice? Jadinya nggak notice. Dan thanks karena gue anonim di kelas dan di jurusan gue, kayak nobody dosen yang kenal sama gue. Jadi keuntungannya itu. Benar-benar. Keuntungan ketika dosen nggak begitu kenal sama lo, itu keuntungannya. Ternyata ada untungnya juga ya? Ada. Tapi lo ngerasa, misalnya gini ya, misalnya kan itu absennya tuh lo duluan atau teman lo duluan? Gue duluan. Nah, misalnya ya, kan lo duluan yang dipanggil. Abis itu ternyata dosennya notice pas si temen lo itu ngangkat tangan atas namanya dia sendiri. Terus dia bilang, kamu bukannya Jihan? Iya. Gitu. Menurut lo? Pasti di posisi itu lu kayak we don't give a shit nggak sih? Kalau misalnya it happens ya it happens gitu. Kayak ya udah, later on pasti yang lo pikirin ya udah how to apologize aja sih gitu. Ya gue pikirin itu aja sih. Thanks God waktu itu nggak kena notice, udah itu aja. Ketika notice pun ya udah, mau diapain lagi tuh? Lu nggak bisa turn back all time kan gitu. Itu sih. Kira-kira lo ada horror stories lagi nggak? Paling gue lebih sering yang kayak studio telat, ternyata gue sendiri, itu bener-bener gue sendiri ya. Oh enggak, gue gak sendiri sebenarnya yang absennya kurang. Ada seorang cowok, absennya deket gue, tapi dia emang suka gak masuk. Dan dia gak peduli sama kuliahnya, tapi dia selalu bayar UKT tiap tahun. Kaya dia, tapi dia gak pernah masuk. Warisannya kayaknya banyak. Benar, remind me siapa? Seseorang sudah menikah. Oh, gue tahu siapa. Anjir, gue tahu siapa. Jadi dia entah nggak pernah masuk. Dia sangat rajin banget sih. Rajin bayar UKT. Iya, rajin bayar UKT, tapi nggak pernah masuk kan? Rajin bayar UKT telat juga kan. Udah masuk kuliah, baru ke tempat kuliah. Nanya UKT. Dia pokoknya selalu ada di absen tapi dia nggak pernah datang. Gue sama dia yang absennya kurang. Ya udah, otomatis gue ngurus sendiri kan. Terus gue thanks banget sama Korti waktu itu. Gue merasa dia penyelamat gue. Kalau dia nggak bilang, absenmu kurang loh, gue nggak bakal tahu kalau absen gue kurang. Dan lo nggak bisa mengurus. Dan gue nggak bisa ngurus itu kalau itu udah di masukin sistem, pasti udah langsung. Kalau udah masukin sistem kan gue udah nggak bisa apa-apa dong. Abis itu gue bilang lah sama ibu TU-nya, Bu, gimana caranya saya ngurus ini? Dia butuh pernyataan bahwa gue hadir pada hari itu. Itu yang harus lo dapat dari? Itu harusnya gue dapet itu harusnya gue dapet dari dosen yang bertugas pada hari itu. Nah, kebetulan dosen yang bertugas pada hari itu adalah pembimbing gue. Gue telepon dong, ya udah bawa aja absennya. Terus? Itu posisi gue di Denpasar, bawa aja absennya itu posisi di Jimbaran, di Bukit, ya kan? Gue harus ke Bukit kesana setengah jaman ya. Gue kesana, balik lagi, ngomong ke TU, gue balik lagi, gue kasih ke dosennya. Habis itu gue bilang, Pak, ini Pak, loh kenapa kamu minta ke saya? Dia bilang, kan gak ada tanda tangan saya, berarti saya tidak bertanggung jawab dong. Dia bilang gitu kan. Terus habis itu, yaudah kamu ke koordinator ininya aja. Terus habis itu gue ngubungin dong, ternyata bapaknya gak ada hari itu. Gue besoknya datang lagi, nyari dia. Dan ternyata dengan mudahnya dia ngasih kayak gue gak perlu ngasih bukti apapun, karena yaudah dia kayak percaya sama gue. Ya buatlah surat untuk si ibu TU. Udah, gue langsung bawa ke TU, selesai. Sebenarnya semudah itu, tapi gue ngerasa proses itu terlalu sulit buat gue yang harus bolak-balik ke Denpasar Jimbaran gitu loh. Itu sih. Karena harus ada usaha, darling. Iya, benar. Benar.
ada juga kayak dosen killer. Lo tau lah, Ya, oke. dosen killer yang gue traumatized banget gitu. Terus yang gue bilang bahwa gue udah sempat asistensi sama dia 4 kali. Dan gue ditandatangani hanya 1 kali, which is requirements-nya harus 2 kali tanda tangan gitu. Dan temen gue ini minta tugas gue gitu loh. Dan dia pakai tugas gue, bukan template kayak copy paste gitu. Cuman kayak ya structure-nya dan lain sebagainya kayak tugas gue lah gitu. Dia lulus dan gue harus mengulang. Itu horror story juga sih kayak gitu. Terus lo tau gak sih yang dramanya adalah karena gue saking enaknya ya, gue bener enak banget nih sama dosen ini kan bilang kayak gini kan, kalau misalnya tugas besarnya kamu nggak selesaikan, kamu nggak usah ikut ujian gitu. Kamu nggak perlu capek-capek ikut ujian, ngapain kamu ada di sini gitu. Waktu itu dia sempat ngawasin kita ujian gitu. Terus habis itu gue yang tebal kuping dengan teman-teman gue yang lain, gue thanks God banget dia nggak, perlakuan dia itu nggak cuma ke gue aja, jadi benar-benar hampir setengahnya gitu loh, setengah kelas gitu yang diperlakukan kayak gitu. Tapi drama sih gue, karena gue menyisipkan semua berkas-berkas yang sudah gue asistensi dan finalnya ke amplop, dan itu menjadi tumpukan besar dan gue kasih ke dosen ini. Itu iya itu drama banget gak sih? Terus dia sempat nanyain kayak gini, ini apa kamu ngumpulin kayak gini gitu, saya nggak perlu gitu. Terus habis itu gue bilang, saya juga nggak perlu pak gitu. Sumpah. Terus habis itu gue bilang kayak gini, kayak udah pak, itu semua orang kan ngumpulin, itu udah karya saya kumpulin aja gitu. Terus habis itu gue udah kayak nggak peduli, dan raut muka gue memang udah kayak udah bete abis gitu loh. Dia kayak udah males juga mungkin, terus akhirnya diambil sama dia, terus diambil semuanya. Udah, tapi itu drama banget karena kayak semua orang pada ngumpulin satu makalah, gue taruh di amplop besar dan gue kasih tahu, dan gue kasih ke dia semuanya dari catatan gue, terus habis itu lembar asistensi gue dan lain sebagainya gitu deh. Horornya lagi ternyata dia penguji gue. Buat tugas akhir ya. Tugas akhir Penguji 1 ya? ya, penguji 1. Ketika nama dia muncul, gue yang oke. Gue speechless lagi, gak bisa ngomong apa-apa. Aduh. Tapi kayaknya emang ini deh, emang entah kenapa ya, karena gue juga gitu, dosen TA lo adalah dosen yang pernah berurusan sama lo. Maksudnya nggak semua, tapi beberapa itu yang kayak pernah punya masalah sama lo gitu loh. Kayak dosen pembimbing gue, dua-duanya itu adalah dosen yang bertanggung jawab atas semua keabsenan gue itu, masalah absen-absenan gue itu. Yang lo ceritain tadi itu. Yang gue ceritain tadi itu. Dan mereka dua-duanya jadi pembimbing gue. Iya. Tapi menurut gue mereka masih tergolong dosen yang baik. Oh, kalau mereka misalnya emang baik di satu jurusan kita itu, walaupun lo terlibat sama mereka, tapi mereka baik. Mereka baik gitu loh. Ya dosen gue baik kok. Dosen gue. Dia inget lo masih harus revisi lo. Iya. Dosen lo baik. Dosen gue baik kan, gue tidak ngomong apa-apa. Dosen gue baik kok. Stay tune terus ya, karena podcast ini akan segera hadir di platform kesayangan Anda dengan video dan audio yang akan terus di-upgrade. So, yang mau dengerin episode berikutnya, bersiaplah. See you, bye-bye!